Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Oke, sebelum kami sampaikan saham yang akan kami review hari ini, kami mendahulunya dengan dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest, bahwa saham yang kami review ini tidak ada dalam portofolio kami atau tidak sedang kami miliki. Jadi tidak ada benturan kepentingan dengan saham yang kami reviewkan ini. Kemudian pernyataan kedua adalah disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan kami mengimbau Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Karena apa yang kami sampaikan di sini adalah berbagi informasi dan pengetahuan. Hal yang kedua, mau kami sampaikan bahwa kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Anda bisa menggunakan platform lainnya atau sama dengan kami. Oke, kita mulai. Saham yang akan kita review adalah PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM, atau kita baca saja Antam. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam anggota dari MIN ID, Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Jadi Antam ini bisnis intinya adalah pertambangan, pengolahan, serta pemasaran mineral alam, yakni biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Gedung Antam terletak di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 1 Jakarta, 12530. Lebih lengkapnya dapat Anda lihat di stockbit.com ataupun media lainnya. Oke, kemudian kita mau lihat corporate action-nya. Oke, ternyata dalam waktu dekat tanggal 15 Juni ya 2023 jam 9 pagi di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1 Jakarta, Antam akan melakukan RUPS tahunan. Ya. Jadi ada kemungkinan putusannya adalah pembagian dividen ya. Tapi kita lihat dahulu laporan keuangannya. Oke, di sini kami hanya meng-highlight income statement-nya ya, karena belum ada rencana atau pemakaian daripada laba bersih. Kita lihat laporan tahunannya dari 2017 ya, 2017 sampai 2022. Jadi ada 6 tahun ya. Kalau kita perhatikan laba bersih tahun berjalan dari setiap tahun, bahwa Antam ini selalu mencetak laba.
Hanya saja di tahun 2019 labanya turun ya dibanding dengan 2018. Bisa saja karena faktor COVID ya melanda dunia dan Indonesia dimulai di Maret 2020 ya. Oke, kalau kita lihat untuk 2022 dibandingkan 2021 ya, Antam itu labanya naik dari 5,2 triliun sebesar 5,2 triliun dari 3 triliun lebih ya. Oke, kita coba lihat kuartalan ya untuk melihat peluang ke depannya kuartal satu khususnya karena kuartal satu sudah berakhir ya. Dari kuartal satu 2018 sampai kuartal satu 2023 ya, antar kuartal satu ya. Kalau kita lihat juga ya, kuartal satu 2023 sebesar 1,6 triliun lebih ya, naik dibanding kuartal satu 2022 besar 1,4 triliun lebih. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ya, walaupun tidak memastikan ya di periode berikutnya akan naik. Tapi kita bisa lihat dari tahunan dan kuartal on kuartal ya, labanya meningkat. Sekarang kita lihat perbandingan Antam dengan emiten lain. Oleh Stockbit, seperti kita lihat Antam dibandingkan dengan TPIA, INKP, dan KRAS. Ya, TPIA itu petrochemical, INKP kertas ya, keras baja ya. Jadi menurut kami kurang cocok ya. Jadi kami coba bandingkan dengan emiten lain yang juga di industri pertambangan ya. Oke, di sini kami coba masuk. Kita keluarkan dulu. Kita masukkan dulu Cita atau enggak usah ya MDKA ya. MDKA juga LQ45 ya. Dia emas dan mineral lainnya. Kemudian kita masukkan info. Kemudian kita masukkan tins ya, timah ya. Jadi kelihatannya semuanya adalah BUMN ya, kecuali MDKA. Oke, kalau kita perhatikan yang di sini juga kami hanya meng-highlight beberapa ini ya, beberapa indikator ya. Yang pertama current price earning ratio yang disetahunkan dan yang 12 bulan terakhir ya. Kalau kita lihat di sini Antam itu yang paling murah ya. Yang disetahunkan dia 7,1, sedangkan yang 12 bulan terakhir dia 11,75 ya. Oke, yang terdekat adalah Inco 11,07 dan 17,96. Jadi secara per Antam termasuk paling murah. Kemudian kita lihat PBV ya, current price to book value ya. Antam itu PBV-nya 1,86 kali ya. 1,86 kali ya. Hanya kalah sedikit dengan Inco yang 1,77 dan Tins yang 0,99 kali. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Antam 14,35% ya, cukup baik ya. Hanya kalah dengan Inco 27,03% ya. Kemudian kalau kita lihat return on equity ya, di sini Antam mengungguli yang lain ya. 15,86% ya. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Antam ini latest dividen ex-date-nya itu tanggal 6 Juni 2022 tahun lalu ya. Dan kebetulan RUPS-nya nanti di bulan Juni ya. Sebentar lagi. Jadi kalau melihat dengan asumsi ceteris paribus, Antam kemungkinan akan membagikan dividen ya. Jadi dividen itu hanya dibagikan jika perusahaan untung dan ada keputusan
para pemegang saham dalam RUPS ya. Jadi Antam ini kita lihat tadi labanya bertumbuh ya, naik terus. Jadi dengan asumsi ceteris paribus seharusnya dia akan membagikan dividen. Selanjutnya kita lihat cash from operation ya, 12 bulan terakhir. Apakah Antam bisa menghasilkan cash dari operasional saja ya, tanpa dari investasi ataupun dari financing ya. Ternyata Antam menghasilkan cash 4 triliun lebih ya. Kalah dengan MDKI yang 5,8 triliun dan Inco yang 6,7 triliun. Namun secara garis besarnya Antam ini fundamentalnya kuatnya termasuk perusahaan yang baik ya. Jadi tentu saja karena dia juga masuk ke dalam Q45 jadi layak untuk dipertimbangkan sebagai instrumen investasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator linear regresi, volume, moving average, MA5, dan commodity channel index. Namun kami tidak akan menjelaskan satu persatu indikator itu, hanya membacakan apa yang ditampilkan dari teknikalnya ya, dari candle-nya. Oke, kita berbesar saja. Oke, kalau kita lihat ya, Antam bergerak ya dari commodity channel index-nya ya, bergerak meninggalkan area oversold ya, dan masih mengarah naik ya. Naik, jadi artinya kami melihat bahwa potensi Antam untuk naik, apalagi mendekati RUPS, ya cukup besar ya. Dan juga kalau kita lihat dari moving average dan kanal regresi juga menunjukkan kenaikan ya. Kita lihat ada candle terakhir, candle hijau ya. Candle hijau naik ya. Dengan volume yang lebih besar ya. Jadi Antam ini berpotensi untuk naik. Hanya saja di area belinya kita akan lihat ya. Jadi kami melihat bahwa sebelum candle terakhir ya lowest-nya menjadi support ya atau harga untuk manajemen risiko. Nah, ini jika harga Antam turun di bawah 1895 ya dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian jika Anda memilikinya, dan jika harga Antam masih di atas 1895 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian, tentu saja disesuaikan dengan risk reward management dan cash management Anda ya. Jadi jika Antam masih di atas 1895 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian, dan jika harganya tembus di bawah 1895 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Harga yang diharapkan untuk melakukan taking profit ya atau target harga ya bisa di MA5 yang terakhir ya. MA5 terakhir yang tertinggi itu di 2110 ya. 2110 ya. Namun tetap kami ingatkan pernyataan disclaimer dan juga diperlukan risk reward management dan cash management Anda ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan tetap subscribe atau memberikan subscribe. Bahkan berbagi kepada yang lain karena menurut kami berbagi hal yang positif adalah sangat baik ya. Oke, terima kasih. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap
jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa.